Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, nanti saya akan menayangkan cuplikan video dari Ustadz Zulkarnain El-Maduri, sobat-sobat. Dan ternyata dari penjelasan penyampaian dari Ustadz Zulkarnain El-Maduri, ternyata petinggi Aswaja pernah dibikin keok oleh Ustadz Hasan yang lebih dikenal dengan Hasan Bandung, yang membesarkan Persis, Organisasi Persatuan Islam. Yang kita tahu Persis masuk dalam barisan dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi dan memberantas TBC, sobat-sobat. Tidak hanya info tentang keoknya petinggi Aswaja oleh Ustadz Hasan, tetapi juga Ustadz Zulkarnain El-Maduri dengan tepat menggambarkan bagaimana karakter Aswaja. Yang curang, yang tidak objektif, dan selalu melihat keburukan atau dicari-cari keburukan dan kesalahannya orang atau kelompok yang dianggap mengusik amalan TBC mereka. Baiklah sobat-sobat, kita simak saja Ustadz Zulkarnain El-Maduri. Kalau membuka lembaran sejarah masa lalu, di tahun-tahun tokoh-tokoh Islam di Indonesia beradu ilmu, yaitu mulai tahun 1912 sampai 1980-an, itu adalah tahun-tahun yang penuh dengan perdebatan ya. Kita mengenal sosok tokoh. Jadi sosok seorang tokoh bernama Ustadz Hasan, Ahmad Hasan. Nama sebenarnya yaitu Hasan. Kemudian dipanggil Ahmad Hasan, yang berkelahiran India ya. Ada di Indonesia tapi aslinya ibunya dari Jawa Timur. Beliau seorang tokoh yang sangat luar biasa, sangat mumpuni, tiada tolok bandingnya ketika itu. Banyak yang dilakukan oleh beliau sebagai seorang tokoh, yaitu menyadarkan ahlul bid'ah. Kalau dulu siapa yang mau menghadapi Hasan? Wong orang-orang besarnya saja mereka itu dikalahkan oleh Ustadz Hasan. Ada bukunya itu yang kalau mau dibaca silahkan baca itu. Perdebatan dengan NU berkali-kali dilakukan. Yaitu dengan istilah kenduri, Kiai Kenduri. Mendapatkan, jadi kita itu kalau di NU itu oleh Ustadz Hasan diberi label Kiai Kenduri. Itu dulu ya. Nah, itulah kehebatannya seorang Hasan ketika itu.
Yang tentu saja ini menjadi jiwa orang-orang Persis. Biasanya kalau tidak mengenal Ustadz Hasan, itu bukan berarti dia belum orang yang bidang di dalam keislaman. Jadi kalau tidak mengenal Ustadz Hasan, dia tidak bidang dalam keislaman. Karena Ustadz Hasan itu menjadi referensi dalam dunia Islam ya. Oh, kalau masalah tahlilan dihabisin oleh Persis. Tidak ada ketika itu seorang kiai yang berani menghadapi Ustadz Hasan itu dulu itu. Jadi tokoh Hasan ini hampir mengalahkan seluruh kiai-kiai di Indonesia itu. Membuat kapok dan jerah para kiai ketika itu. Nah, silahkan baca riwayatnya beliau sendiri. Baca di Google Ustadz Ahmad Hasan Bandung. Pasti itu keluar. Jadi kalau kita melihat tokoh ini, wah sangat luar biasa. Tapi mana ada dari mereka berusaha menyinggung Persis? Nggak ada yang berani, paling yang diusik Muhammadiyah gitu. Nggak berani mereka berhadapan dengan orang-orang Persis. Saya yakinnya kalau mereka berhadapan dengan Persis itu kiok, tidak akan bisa berkutik sama sekali. Karena saya tahu kualitasnya mereka itu kan cuma membaca, kan kemudian membacanya pun sesuai dengan hatinya, keinginannya, bukan membaca objektif. Dia bukan seorang objektif, nggak ada di kalangan mereka itu yang objektif menilai sesuatu. Mereka itu melihatnya dari sudut subjektif. Itu yang tidak memungkinkan kelompok-kelompok mereka itu bisa berjiwa adil, ya, berjiwa adil. Tidak memungkinkan bisa berjiwa adil mereka. Dia akan selalu curang dengan kita dengan cara-caranya. Walaupun mereka itu, coba bayangkan kebohongan-kebohongan mereka, ngajak berdebat, padahal cuma cari cuan, lalu tiba bilang kabur dan sebagainya. Itu kebohongan dusta mereka, munafiknya mereka di situ. Belum mengiyakan, belum menjawab dan sebagainya. Disebarkan kepada orang-orang kalau saya kabur. Itu kebiasaan buruk mereka. Otaknya mereka itu berisi berisi kejelekan, keburukan. Sudah tidak ada Islam di dalam diri mereka karena mereka itu tidak punya etika. Kalau mereka punya etika itu tidak gampang mengklaim debat dengan saya. Karena saya tahu mereka, kalau mereka diajak debat itu selesainya ngamuk-ngamuk. Saya dulu masih di Madura itu, kalau debat dengan mereka, ngamuk-ngamuk mereka itu. Jadi saya tahu wataknya mereka kayak apa itu, sudah saya baca mereka itu. Makanya saya menolak. Dan saya tidak mengiyakan itu. Lalu apa? Kebiasaan buruk mereka, najis pemikirannya kalau kita bisa katakan apa? Dikatakan saya kabur. Naudzubillah min dzalik. Ini karena apa? Dia cari cuan saja itu. Nggak ada keikhlasan orang seperti itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ada itu kebencian pada diri mereka. Ya, sobat-sobat. Ya, selama ini kan Aswaja selalu menantang. Ya, ketika mereka ya tidak berdaya, tidak mampu menandingi respon lewat medsos, khususnya lewat YouTube, di halaman komen channel saya khusus. Kemudian mereka menantang ya, debat live dan sebagainya. Ya rupanya ya ini kan sebenarnya gertak sambal saja. Karena kalau benar-benar dihadapi, ya mereka akan kaya. Ya petingginya saja kan dibikin kaya oleh Ustadz Hasan. Apalagi di bawah-bawahnya, apalagi kroco-kroconya. Ya seperti yang sering merespon saya. Nah, jadi sobat-sobat, di sini ya kita bisa melihat ya tepat sekali sobat-sobat yang digambarkan oleh
Ustadz Zulkarnain Al-Mahduri, bagaimana sikap dan karakter Aswaja. Mereka selalu memakai modus kabur, padahal perdebatannya diiyakan dulu, apalagi terjadi. Tetapi mereka ya memblowingnya, mengatakan si A kabur, si B kabur. Ya, biarlah kalau itu bisa sedikit menghibur diri mereka dari ya pahitnya dikalahkan, dari pahitnya keoknya petinggi mereka oleh Ustadz Hasan. Ya silakan saja. Ada yang sama-sama, semoga inspirasi dan mencerahkan. Nasrul minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.